Apakah benar soal pemahaman bahwa perbedaan itu rahmat? Apa dalilnya? Tersebar di kalangan masyarakat, katanya itu hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umat ini rahmat. Tapi para ahli hadis mengatakan ini adalah hadis palsu. Ya, tidak ada hadis yang seperti itu. Lalu, apakah benar perbedaan itu rahmah? Secara umum tidak ada Pak perbedaan itu rahmah. Ya, tetap perbedaan itu sesuatu yang tidak disukai. Perbedaan sesuatu yang tidak disukai, bahkan menimbulkan permusuhan. Perbedaan akan menjadikan seseorang itu akan jauh dari kebenaran. Perbedaan akan menjadikan kebenaran itu akhirnya hilang pudar. Perbedaan akan menjadikan kebenaran itu akhirnya tidak dicari oleh orang. Perbedaan akan menjadikan manusia cenderung dengan ego dan pendapat masing-masing. Ini secara umum. Lalu bagaimana dengan realita yang ada? Yang ada di tengah masyarakat, di tengah para ulama, perbedaan itu harus dilihat dari sudut pandang, pijakan dan dalil tetap. Karena prinsip kita, pijakan kita yang pertama adalah dalil, dan itu yang utama. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Taatlah kalian kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, iman dan Qur'an. Taatlah kalian kepada Rasulullah SAW, itu petunjuknya, sunnahnya, hadisnya. Wa ulul amri minkum, dan ulil amr. Ulil amr di sini makna yang salah satu maknanya adalah para ulama. Ulama yang mana? Ya tentu para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang terbebas dari fitnah dan kerancuan dalam berfikir. Mereka adalah generasi-generasi keemasan. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa generasi adalah generasi saya, para sahabat. Lalu generasi setelahnya, dan lalu generasi setelahnya. Tsumma tahdutsu ba'dahu fitan. Lalu setelah itu terjadi fitnah-fitnah dan sebagainya. Ini ulama-ulama yang kita pegang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang kepada petunjukku dan petunjuk para khulafa' rasyidun yang datang setelah aku, dan mereka orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Ini pijakan kita. Ini pijakan kita dulu. Lalu jika ada orang-orang yang menyelisihi, berbeda dari Al-Quran, berbeda dari sunnah petunjuk Rasulullah SAW, berbeda dari para ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, maka perbedaan mereka tidak dikatakan rahmah. Justru perbedaan inilah yang mengarah kepada kesesatan. Camkan itu Pak. Kenapa kok dikatakan sesat? Karena mereka keluar dari jalur yang hakiki, keluar dari Quran, keluar dari hadis, petunjuk Rasulullah, sahabat, tabi'in, keluar dari mereka. Ini disebut kesesatan. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menentang Allah, menentang Rasulullah SAW setelah petunjuk itu jelas di depan dia
dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang beriman, kami akan biarkan dia dalam kesesatan dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah Islam jalanku yang lurus, fattabi'uh, kamu ikuti Islam yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan lain di luar dari prinsip ini. Fatafarraqa bikum an sabilih, nanti kalian akan jauh dari jalan Allah yaitu surga. Lalu setelah itu dibilang rahmat. Ini kesesatan, Pak. Keluar dari Quran, hadis Nabi, para sahabat, para salafus saleh, tabi'in. Kemudian kalau perbedaan para ulama itu hanya perbedaan dari istinbat, metode mereka memandang sebuah dalil. Mereka tidak keluar dari Quran, mereka tidak keluar dari hadis, mereka tak keluar dari para sahabat. Mereka semua masih koridor dalam lingkup para sahabat tabi'in. Cuman mereka berbeda dalam melihat sebuah dalil. Ini perbedaan yang kita harus sikapi dengan lapang dada. Inilah perbedaan yang disikapi dengan lapang dada. Kesesatan bukan kesesatan ini, Pak. Karena mereka semua kembali kepada prinsip yang sama. Contoh yang seperti saya kasih tahu tadi, masalah kunut umpama. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu wajib. Siapa yang tidak kunut, dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena beliau berpandangan dengan hadis tadi. Qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya. Beliau kunut sampai wafat. Hadis ini dipandang oleh Imam Syafi'i sahih. Para ulama lain yang mengatakan kunut tidak disyariatkan, mereka memandang hadis ini lemah, tidak sahih. Berbeda apanya? Sudut pandang dalam menilai sebuah hadis. Dan perbedaan sudut pandang ini muncul dari siapa? Dari mereka yang masih berada dalam koridor ulama, berada dalam ulama keemasan. Paham? Ini kita tolerir, tidak ada masalah, Pak. Contoh tadi memegang, apakah menyentuh perempuan itu batal atau tidak? Ini perbedaan yang perlu kita tolerir, Pak. Dan sebagainya, contoh-contoh perbedaan yang berkaitan dengan masalah fikih. Adapun perbedaan yang berkaitan dengan akidah, tauhid, iman, ini bukan perbedaan yang perlu ditolerir. Itu perbedaan yang sudah mengarah kepada putih atau hitam. Yang putih itu petunjuk, yang hitam itu sesat. Contoh, Allah di mana? Ini cuma perbedaan pendapat saja, Pak. Ada yang mengatakan Allah itu tinggi di atas arsy, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini sih prinsip, Pak. Ini bukan perbedaan yang mengarah kita harus toleran. Ini sudah perbedaan yang mengarah kepada hitam dan putih. Ini keluar dari prinsip Quran dan hadis dan para sahabat dan para ulama salaf. Ini sudah keluar jauh dari itu. Kemudian orang mengatakan masalah maulid Nabi, ini perbedaan mazhab. Oke, kita mengatakan apakah ada dalam Al-Quran? Ya nggak ada lah. Apakah Rasulullah SAW pernah menyuruh untuk melakukan maulid? Tidak. Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan? Tidak. Apakah para sahabat pernah merayakan? Tidak. Apakah para tabi'in pernah melakukan? Tidak. Apakah ulama mazhab fikih yang 4 melakukan? Tidak. Terus kenapa Anda mengerjakan? Perbedaan dari mana? Perbedaan dari mana?
Jadi semua akan kembali kepada prinsip ayat tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Taat Allah, Rasul, para ulama dahulu. Kemudian apa? Jika kalian berselisih, kembalikan Quran hadis. Ya ayo kita kembalikan ke Quran hadis. Adakah Al-Quran? Ya kalau Anda bicara itu memang gak ada, tapi ini kan baik. Nolah ya kan lain, Pak. Ini bukan perbedaan yang perlu ditolerir, Pak. Ini harus disikapi tegas. Kita harus berani mengatakan bahwa ini hitam, ini putih, ini sunnah, ini bid'ah. Jangan diaduk-aduk menjadi sebuah rujak sayur, jangan, Pak. Ini bukan sayuran, ini bukan rujak yang Anda aduk-aduk begitu. Ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak bisa. Ini yang harus difahami. Makanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mari kita belajar sama-sama. Ayo kita belajar Quran, ayo kita belajar hadis, ayo kita belajar para ulama dulu bagaimana memahami Quran, memahami hadis. Ayo kita sama-sama duduk belajar. Kalau memang ini prinsip pijakannya kuat, yuk kita ikuti, kenapa tidak? Nah, inilah yang harus prinsip yang harus kita pahami.